Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Al-Sadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam pengajian rutin pekanan selepas kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir pagi di hari yang berkah insyaallah, yaitu yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin tuannya dari hari-hari yang ada dalam sepekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi penuntun kita di dunia dan membuat kita bahagia kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita masih melanjutkan kembali kajian kitab kita, yaitu kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar, dan kita sekarang memasuki hadis yang ke-15. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nas manazilahum, rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah Nabi SAW, semoga Allah ridho kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, anzilun nas, tempatkanlah manusia manazilahum, pada posisi, pada kedudukan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang dikatakan hadis munqati'. Munqati itu artinya adalah terputus. Di dalam sanadnya dikatakan bahwa ada seseorang yang bernama Maimun. Ini bukan Ma'mun ya. Namun sehat ya, alhamdulillah ya. Namanya Maimun ibnu Abi Su'aib ya. Itu dia tidak bertemu dengan Aisyah. Maimun ini adalah seorang tabi'in ya. Maka hadis ini dikatakan sebagai hadis munqati, yang terputus. Walaupun di sini dikatakan waqad dzakarahu al-Imam Muslim mu'allaqan fi muqaddimah sahih. Jadi dikatakan bahwa Imam Muslim menyebut hadis ini dalam kitab beliau, yaitu di muqaddimah sahihnya. Ya.
Jadi hadis ini memang terkenal di kalangan para ulama, tetapi memang hukumnya adalah hukum yang dikatakan termasuk hadis dhaif. Namun dikatakan dalam penjelasan buku ini, walaupun secara hukum hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi dikatakan dalam nas-nas syariat yang lain, maka kita memang disyariatkan untuk melakukan hal ini. Ya. Memang kalau dijadikan sebagai hujah, tidak dapat berhujah dengannya. Ya. Tetapi kalau mengikuti nas-nas Al-Quran dari makna hadis ini, maka sesungguhnya memang kita disuruh untuk melakukan hal ini. Ya. Jadi harus paham ya. Kalau main hukum, dhaif, selesai, nggak bisa jadi hujah. Tetapi secara makna hadis ini memang kita diperintahkan. Ya. Memang kita diperintahkan untuk bisa meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka dikatakan di sini bahwa kita jangan sampai menjauhi yang dikatakan sebagai hikmah, ya. Karena hikmah itu adalah sesuatu yang memang diajarkan dalam agama kita. Nah, kebalikannya dalam memposisikan itu berarti kita memposisikan orang dengan tepat, tapi kalau tidak tepat maka kita melakukan kezaliman. Maka kalau misalkan dicari dalil yang memperkuat hadis ini misalkan, ya, maka memang ada nas-nas yang lain yang memperkuat maknanya. Ya, secara makna diperkuat, tetapi secara hukum hadis memang ini dikatakan lemah oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengarang buku ini mengatakan ya lahu min hadis hakim. Jadi merupakan satu ungkapan bagaimana hadis ini begitu dahsyatnya. Ya. Kandungan hadis ini begitu dahsyatnya. Karena apa? Karena kalimatnya pendek, namun kandungannya demikian dalamnya, demikian luasnya. Kalau dikatakan di sini dikatakan termasuk jawami al-kalam. Kalimatnya simpel tapi kandungannya demikian luasnya, demikian dalamnya. Ya. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap hikmah dalam kehidupan kita. Ya, hikmah ini kebalikannya daripada zolim. Jadi wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Sebab kalau orang zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka dikatakan id amara an nunazzilan nas manazilahum. Dzalika fi jami'il muamalat wa jami'al mukhatabat wa ta'allum wa ta'lim. Jadi ini mencakup segala aspek kehidupan manusia, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini harus ada hikmah di dalamnya, yang mana berkaitan dengan muamalatkah, berkaitan dengan berbicara kepada orang lain, bahkan juga dalam masalah belajar. Maka dikatakan bahwa famin dzalika annan nas qisman. Dikatakan oleh pengarang buku ini bahwa manusia itu terbagi menjadi dua golongan, ya, dua kelompok. Yang pertama qismul lahum haqqun khas, yaitu golongan yang pertama adalah golongan yang memiliki hak khusus. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang punya hak khusus yang tidak bisa diganggu gugat, harus dilaksanakan. Siapakah itu? Kal walidain, seperti orang tua.
punya hak kepada kita, yang berarti kewajiban bagi diri kita untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Kemudian dikatakan wal aulad, anak-anak itu juga punya hak sama kita sebagai orang tua, dan itu kewajiban bagi diri kita untuk melaksanakannya. Kemudian wal aqarib, begitu juga dengan kerabat-kerabat kita. Wal jar, begitu juga dengan tetangga-tetangga kita. Wa ashab, begitu juga terhadap para teman-teman kita. Wal ulama, dan juga para ulama-ulama kita. Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan. Mereka punya hak-hak khusus yang ada pada diri kita, yang itu merupakan kewajiban kita untuk menunaikan. Adapun yang kedua adalah mereka-mereka yang memang tidak ada hak khusus, tetapi mereka adalah orang-orang yang punya hak insaniyah, yaitu hak kemanusiaan. Siapa mereka? Orang-orang yang tadi selain disebutkan tadi, ya, karena mereka orang-orang yang tadi disebutkan adalah orang-orang yang memiliki hak khusus. Teman-teman kita ya karena kita berteman dengan mereka. Kan ada orang yang tidak berteman dengan kita. Nah, orang-orang yang tidak berteman dengan kita itu punya hak yang kedua, yang mereka itu bukan orang-orang yang memiliki hak khusus, tapi ada hak ukhuwah, ya, insaniyah wal ukhuwah islamiyah, ya. Jadi mereka punya hak. Kalau dia muslim, dia adalah hak sebagai seorang muslim, yang mana kita punya kewajiban kepada mereka. Kemudian kalau non muslim, maka ada namanya hak insaniyah, yaitu hak sebagai manusia. Nah, dalam perkara-perkara kayak begini, maka kita harus memperlakukannya dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Kalau misalkan kita berkaitan dengan orang tua, maka jelas sekali bahwa kita ini merupakan orang-orang yang menjadi milik orang tua kita. Ini bagi bapak-bapak ya. Jadi kita ini sebagai milik orang tua kita. Apapun yang diperintahkan orang tua kita selama tidak melanggar syariat, bahkan mungkin memang ada aturan yang diperintahkan, lalu kita mampu untuk melakukannya, maka lakukanlah. Bahkan mungkin sampai perkara-perkara yang kita sukai, namun orang tua kita tidak sukai, ya kita harus mengikuti keinginan orang tua kita, selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kalau bertentangan dengan syariat, tidak ada ketaatan. Ya. Misalkan kita suka dengan istri kita, luar biasa suka sama istri, tapi gara-gara istri kemudian bapak-bapak malas ke masjid, karena setiap bapak ke masjid digodain, ujung-ujungnya ranjang lagi, misalkan ya, Jumat nih. Ya. Jadi istri menghalangi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau silaturahim orang tua gak bisa karena isi nahan dan lain sebagainya. Orang tua menyaksikan kayak begini, maka orang punya hak untuk mengatakan pada kita sebagai laki-laki, ceraikan istri Anda, ceraikan istri kamu, karena kamu menikah dengan perempuan tersebut, kamu jadi malas datang ke masjid, malas silaturahim, malas melaksanakan ketaatan kepada Allah, ceraikan. Maka tugas kita apa? Ya ceraikan. Jangan ngebantah walaupun kita cinta. Karena apa? Buat apa punya istri menyebabkan kita masuk neraka? Ya, ceraikan. Dan itu jadi zaman sahabat, yaitu zaman Abu Bakar terhadap anaknya. Ya. Harus dilaksanakan. Ya. Ketaatan kepada orang tua kalau bagi kita nomor satu. Ya, istri nomor dua, ya. Macam-macam ceraikan, masih banyak wanita-wanita soleha yang siap kita pinang kalau memang kita ingin menikah lagi.
Tapi kalau punya istri kayak gini, ceraikan. Ya. Apalagi naudzubillah ya. Kalau istri kita tuh naudzubillah ya, gampang sekali dengan laki-laki. Ya. Ketemu laki-laki ngobrol, bercanda-canda, ketawa cekakak-cekiki dan lain sebagainya. Kayak begitu akrabnya minta ampun. Aduh, kalau saya pribadi cerahin, jujur aja cerahin deh. Ya, saya cerahin. Kenapa? Apaan kayak begitu istri? Sama suami kadang nggak melakukan kayak begitu, sama orang lain laki-laki kayak begitu, ceraikan. Apain? Ya, nggak boleh perempuan kayak begitu. Ya. Sama semua laki-laki enggak. Nah, walaupun juga memang ada hadis Rasulullah. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya, menceritakan tentang istrinya yang seperti yang saya katakan gitu. Jadi gampang sekali dicolek sama laki-laki lah bahasanya kayak gitu. Gampang sekali akrab dengan laki-laki lain kayak begitu. Kata Rasulullah, diceraikan. Tapi laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, saya itu sangat cinta kepada dirinya, berat untuk berpisah dengannya. Langsung kayak gitu ya. Ya kalau kamu mau melakukan silakan, Rasul memberikan kebebasan. Tapi sakit hatilah, ya. Sakit, mana enak kita punya isi kayak begitu sama orang lain, sama kita beda. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ya hak orang tua, hak anak-anak juga, ya, hak istri-istri kita. Maka letakkan posisi-posisinya. Ya. Anzilun nas manazilum. Dudukkan, posisikan orang pada posisinya. Anak, maka tugas kita untuk mendidiknya. Jangan sampai nanti anak ini menuntut kita di akhirat. Kan banyak penjelasan para ulama yang mengatakan hati-hati ya. Anak itu bisa mengantarkan kita masuk surga, tapi juga bisa menyeret kita ke dalam neraka. Setaat apapun kita, sebaik apapun ibadah kita ya, kepada Allah, tapi kemudian anaknya bejat, anaknya rusak, maka orang ini nggak selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ini merupakan tanggung jawab kita yang luar biasa anak ini. Ya. Jangan sampai dikatakan dalam buku ini kita melalaikan anak-anak kita. Tentu dalam mendidik mereka ini harus dengan perbuatan yang dikatakan di sini, idkhal al-surur alaihim, yaitu bagaimana ketika mendidik mereka membuat mereka bahagia.